santai itu, santai sekali. Farel, Lamongan, Gading, Surabaya. Oke, banyak sudah kasih jempol. Oke, good. Berarti kebanyakan sudah bisa ya. Nah, sebenarnya ada beberapa syarat dalam menggunakan filter background. Dan yang paling penting adalah backgroundnya atau latar belakang ini. Biasanya kalau ini pasti sering lihat youtuber ya. Nah, itu di belakangnya itu pasti ada layar yang warna hijau atau kain warna hijau. Nah, itu fungsinya apa sih? Sebenarnya kok pakai itu? Nah, virtual background ini sebenarnya itu kamera ini deteksi background di belakang ini yang warnanya solid. Jadi nanti dipisahkan ke warna oranye. Jadi nanti backgroundnya ini dibaguskan ke warna solid yang di belakang. Dan kenapa warnanya hijau yang paling sering dipakai? Karena untuk warna hijau sendiri itu warnanya jauh dari warna kulit manusia. Misal nanti disinari pakai cahaya itu tetap warnanya hijaunya itu masih itu. Jadi nanti wajahnya ini enggak atau bajunya nanti enggak tertutup oleh backgroundnya. Biasanya kalau backgroundnya warna putih, terus kita pakai baju warna putih, kita nyalakan filter background, bajunya nanti kena juga. Jadi kita tembus pandang istilahnya. Jadi terlihat cuma wajahnya toh. Itu kalau kita fisiknya pakai filter background tapi backgroundnya warna putih, baju kita juga warna putih. Nanti bajunya juga kena, badannya jadi tembus pandang. Itu filter background. Sudah bisa semua ya nyalakannya ya. Nah, cara nyalakannya adalah di kolom video di sebelah pojok kiri bawah. Kalau di komputer ada pilihan choose virtual background. Nah, itu kalian tinggal pilih saja. Ini tinggal. Ini warna hijau ya backgroundnya sebenarnya. Ini dinyalakan. Jadi ini. Bisa kalian ganti-ganti juga. Ada fitur mirror video ini. Biar videonya bisa kayak dicerminkan langsung pantulan. Dan fitur lagi yang biasanya ini yang paling kalau di kamera HP itu ada fitur beautify, ya kan? Cewek-cewek ini pasti sering ini, cewek-cewek yang banat. Ada fitur beautify kalau di kamera HP. Kalau di sini juga ada fitur beautify-nya. Bagaimana cara menyalakannya di sini? Ada di video. Kalau di sini ada di video. Ya, settingan video tadi. Video setting, kalian masuk ke video settings dan nyalakan di my video ini ada touch up my appearance. Touch up my appearance. Ini istilahnya sedikit dipermak sedikit lah. Jadi agak soft nanti wajahnya. Di situ settingannya. Itu fitur beautify-nya zoom. Meskipun efeknya nggak terlalu besar. Nah, ini sekedar mengulik fitur-fitur uniknya. Ada lagi fitur chat sebenarnya. Cuman kalau di Zoom yang berbayar ini, fitur chat itu hanya ada di Zoom berbayar yang untuk seminar. Jadi nanti di partisipan ini bisa memberikan jempol atau tanda-tanda lainnya, bisa memberi tanda minum juga kalau minta istirahat. Tapi itu hanya fungsinya di Zoom untuk seminar. Karena kita Zoom untuk pembelajaran, jadi tidak usah pakai itu. Nanti votingnya kita bisa menggunakan yang pernah kita gunakan kemarin seperti Mentimeter ataupun nanti bisa juga pakai Google Form. Tapi kayaknya lebih enak ke Mentimeter gitu. Nanti bisa langsung lihat seperti yang kemarin itu ada chartnya, bisa lihat berapa persen yang sudah masuk, berapa anak yang sudah menjawab. Nah, ini ada yang namanya sama ini, Ivan dari Lamongan. Halo Ivan, sudah pakai video background juga itu. Bagus. Ada temennya ini di sini. Oke. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah yang paling sering dipakai adalah fitur share screen. Nah, ini nanti biasanya kalau nanti kita masuk ke pembelajaran, ustadznya akan menyalakan fitur share screen. Nah, di fitur share screen sendiri ada nanti fitur juga untuk partisipannya yang bisa coret-coret atau annotate. Untuk yang di HP nanti bisa langsung muncul gambar pen di pojok kiri bawah. Nah, itu biasanya yang paling sering salah gunakan oleh semuanya. Nah, nanti ustadz akan mematikan fitur notate, tapi share screen-nya akan tetap dinyalakan. Fungsinya apa share screen ini? Share screen ini fungsinya untuk membagikan tangkapan layar kalian. Dan nanti bisa langsung karena ini share screen-nya dimatikan dari host ya, jadi nggak bisa ini. Dan nanti bisa menampilkan layar yang bisa kita pakai. Itu. Kemudian apa lagi ya? Nah, seperti reaction ini. Mungkin nanti ustadz minta coba kasih
reaction jempol. Nanti bisa langsung ya. Di mana? Pertanyaan di mana? Kalau di PC ini ada di yang pilihan sebelahnya record ini ada reaction, kalian bisa jempol. Nah itu nanti bisa untuk kalian bisa tanya atau bisa memberikan apresiasi ke gurunya, bisa memberikan ini jempol atau applause. Bisa lagi juga nanti di fitur di partisipan ini ada fitur raise hand. Nah ini sama kalau kalian bisa di kelas ya pembelajaran, kemudian bingung apa materi yang dijelaskan oleh ustadznya, nanti masih belum paham ternyata masih bingung. Coba raise hand. Nah ini ada contohnya raise hand ini Fikri, Sidoarjo, Aska, Sidoarjo, Mas, Lamongan, Tanjung, bla bla bla. Ada berapa ini? Nah, ini semuanya raise hand semua. Ada yang ditanyakan nggak ini? Ada, udah ada banyak raise hand. Oke, sudah bisa ya ternyata ya. Nah, ini untuk menyalakan raise hand, kalian masuk ke partisipan dulu. Tapi kalau di HP nanti beda lagi ya setidaknya. Tapi untuk di laptop atau komputer, ini masuk di partisipan. Masuk di partisipan. Ya, di kolom partisipan kalau sudah masuk nanti akan ada nama-nama semuanya partisipannya. Berapa ini sekarang? 145. Nah, sudah ada 145. Mana raise hand-nya ada di pojok kanan bawah, paling kanan bawah sendiri kalau di laptop atau komputer. Bisa di raise hand. Nanti akan muncul tanda tangan 5 jari warna biru. Nah, ini berarti nanti hostnya bisa lihat, oh ini ada yang raise hand, ada yang angkat tangannya, mungkin ada pertanyaan atau apa, itu ya bisa dinyalakan. Kemudian, nah ini di partisipan juga ada tulisan invite. Ini misal kalau ada temannya yang masih belum join, misal temannya yang masih ketiduran atau apa, bisa di invite ini. Invite-nya bisa melalui email. Bisa melalui email, di pencet invite, nanti pilih emailnya. Atau bisa juga dikopikan invite linknya, bisa langsung dikirim ke WhatsApp atau ke apa. Itu nanti supaya kalian bisa mengundang temennya yang masih belum join. Oke, coba sekarang yang raise hand ini diturunkan semua, lower hand semua. Biar nggak kelihatan ada biru-birunya. Coba bisa apa enggak? Oke, good. Ada yang bisa. Oke, lagi. Yang masih raise hand tolong diturunkan tangannya di lower hand. Oke. Dino, Satya, Gesik ini masih raise hand semua. Farel, Kang Hadi, Mahdi Gesik, Jurni Gesik, tolong di lower hand coba kita ngecek satu-satu. Oke, sudah banyak yang bisa ya. Oke, good. Oke, tadi sudah masuk ke raise hand, sudah invite juga. Sekarang ada yang di tengah ini, mute. Nah, ini otomatis kalau masuk ke Zoom, biasanya nanti posisinya diminta untuk mute ya, biar fokus, biar bisa fokus. Kenapa? Biasanya kalau dinyalakan semua nanti suaranya tabrakan. Apalagi kalau di Zoom itu ada satu tempat yang dua PC digunakan untuk Zoom, sama-sama untuk Zoom, dan mikrofonnya sama-sama dinyalakan. Nah itu nanti suaranya jadi tabrakan, jadi masalah kalau ada biasanya dengung. Nanti mengganggu yang lain juga kan. Nah untuk lebih amannya nanti kalau misal sudah masuk dalam pembelajaran, diharapkan semua peserta bisa mute dulu voice-nya, kecuali kalau diminta host untuk unmute. Ya seperti itu ya. Hanya ya sebenarnya ini untuk Zoom sih lebih banyak ke aturan-aturan yang harus ditaati saat menggunakan Zoom. Seperti itu tadi contohnya, video harus dinyalakan. Nah ini nanti bisa kalau misal ada yang cuma ngasih foto terus dijadikan virtual background. Nah itu nanti bisa kelihatan di sini. Host nanti bisa difokuskan ke anak yang cuma pakai foto tadi. Ada yang seperti itu soalnya. Jadi nanti bisa langsung di spotlight atau ya bisa lihat semua seperti ini di spotlight. Dan diingatkan, kita bisa juga nanti seperti peraturan yang sudah disampaikan oleh kesiswaan, jadi bahwa semua peserta itu harus menyalakan videonya. Nanti meskipun sudah mengisi presensi, tapi nanti kalau videonya dimatikan bisa dianggap tidak hadir. Seperti itu ya. Hanya sebagai
format saja. Jadi nanti untuk tiap harinya disiapkan video atau disiapkan gamenya kalau pakai seragam hari ini, misal hari Selasa pakai seragam putih biru, besok hari Rabu pakai seragam apa, disesuaikan setiap harinya. Nanti ustadz-ustadzanya juga ikut memantau. Itu oke. Untuk mute dan unmute ini sudah bisa semua ya, sudah bisa sendiri ya. Kecuali kalau memang ini dimatikan dari host. Kalau memang dimatikan dari host, nanti kalian nggak bisa unmute sendiri. Jadi harus hostnya yang meminta. Nanti kalau contoh misal diminta untuk unmute, akan muncul tulisan di layar kalian. Nanti ada muncul tulisan pencet unmute. Itu berarti diminta untuk menyalakan audionya atau mikrofonnya. Nah, itu nanti digunakan saat pembelajaran, nanti biasanya sangat digunakan. Soalnya kalau misal di kelas kan kita juga perlu diskusi. Begitupun juga di Zoom. Meskipun memang agak berbeda ya, agak ribet juga. Tapi memang perlu dilakukan biar nggak boring istilahnya, biar lebih komunikatif. Nanti bisa responsif juga. Minta unmute dan mute-nya. Bisa juga nanti kalian raise hand dulu, terus nanti minta nyalakan fitur chat mungkin. Raise hand dulu, bisa dinyalakan, atau mungkin juga bisa langsung minta, kalau mungkin disampaikan aturan-aturan di awal ya. Jika yang ingin di-unmute, coba raise hand dulu. Seperti itu, misal ada perjanjian seperti itu, berarti nanti kalian raise hand dulu dan host nanti bisa langsung pilih siapa sih yang tadi minta unmute, seperti itu ya. Oke. Kemudian ada lagi ini biasanya ya, untuk link sudah bisa buka chat semua ya. Untuk Google Drive juga sudah, orang kemarin sudah bisa semua ya Google Drive yang share link. Coba yang sudah raise your hand, jempol, yang sudah bisa untuk share link dari Google Drive. Nah, itu penggunaan Google Docs atau Google Slide dan lain sebagainya. Oke, good, sudah bisa semua ya. Nah, itu nanti fitur chatnya itu bisa dibuka jika memang diinginkan dari ustadz-ustadzanya nanti minta untuk share link dokumen kalian atau share link tugas kalian. Bisa langsung kalian share. Iya, jangan lupa untuk tugasnya atau yang di share link itu untuk linknya itu jangan di restrict atau jangan dibatasi ya. Masih ingat ya itu ya? Harus linknya itu dinyalakan fitur share-nya dengan klik yang restrict itu atau dibatasi itu, diklik dulu, nanti bisa bagikan ke semua yang mempunyai link. Biar nanti kalau membuka linknya itu tidak terkunci filenya. Jadi bisa dibuka oleh ustadz-ustadzanya, bisa dicek. Itu. Kemudian untuk reaction ini sebenarnya cuma ada ini ya, cuma ada 2. Tapi di participant ini sebenarnya kalau ada fitur tambahan nanti ada fitur vote juga, voting langsung dari Zoom-nya. Cuma di sini fitur votingnya dimatikan ya, jadi tidak bisa menunjukkan. Oke. Untuk video ini masih ada yang belum dinyalakan sebenarnya. Iya, masih ada yang belum dinyalakan nih dari beberapa siswa. Coba dinyalakan dulu videonya yang masih dimatikan. Kita pengen lihat satu-satu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anak yang masih belum menyalakan. Oke. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan untuk Zoom karena cuma sedikit dan sekalian juga sudah sering menggunakan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, coba minta tolong dinyalakan itunya, fitur chatnya. Bisa langsung tanya ke chat kalau masih ada yang bingung tentang fitur-fitur Zoom. Apa aja sih? Misal tanya ada fitur apa lagi Ustaz yang ada di Zoom ini yang bisa digunakan untuk pembelajaran misal. Nah, sudah dinyalakan, coba kalau ada yang ditanyakan tentang Zoom. Punya masih ada beberapa menit lagi. Oke, mumpung masih
ada di sini, atau mungkin nanti bisa ditanyakan juga ke kalau di jenjang 7 ini sama Ustadz Anto atau Ustadz Riris, sudah pernah ya sama beliau-beliaunya yang sudah master ini juga itu. Oke. Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Gak ada yang bertanya ya Ustadz ya? Ya, sepertinya udah paham semua ini. Iya. Soalnya kan sering digunakan juga ini. Terus kalau di HP bisa pakai background. Nah ini pertanyaan bagus juga nih. HP bisa pakai background, cuman yang bisa hanya beberapa HP. Yang dan itu HP-nya yang lumayan ya. Misalnya yang high end, yang harganya itu lumayan juga. Contohnya di Apple itu ada iPhone 10, iPhone X atau biasanya kita sebutnya. Itu bisa pakai background. Kemudian kalau di Android itu paling yang bisa cuman di beberapa HP flagship, contohnya di Samsung S20. Kemudian di OnePlus juga bisa, OnePlus 8 yang ada virtual background-nya. Untuk HP-HP yang lain itu masih belum ada menu virtual background karena memang masih belum support istilahnya untuk device HP-nya. Terus kalau di HP apa ada link dibatasi? Ada juga. Untuk Google Drive ini ya, itu Google Drive. Misal Google Doc kemarin ada udah membuat filenya, itu nanti kalau di HP memang tampilannya sedikit berbeda. Kalau membagikan itu harus pilih titik 3 di atas pojok kanan, itu ada titik 3. Kalian pencet, kalian pilih share dan ekspor atau bagikan dan ekspor. Nanti bisa langsung setelah klik share dan ekspor, kalian klik share, bagikan yang atas sendiri. Nah, nanti di bawah sendiri di sini mana ya? Ini fitur untuk copy link. Nanti pencet yang itu akan muncul seperti ini link. Nah, ini link nanti biasanya pencet ya, dipencet dulu ya ini ya. Nah, ada pilihan ini, viewer, komentator, editor, atau yang atas sendiri restricted. Nah, ini bisa dibatasi. Restricted ini yang atas sendiri. Ada ini restricted, ini viewer, komentator, dan juga editor. Sama, pilihannya sama. Cuman masuk menunya yang berbeda. Bisa ya? Apalagi tadi pertanyaannya. Tadi fitur di laptop sama HP bedakah? Sebenarnya sih sama. Cuma tadi yang hanya beda itu di letak apa ya, posisi untuk chat, posisi untuk reaction dan lain sebagainya itu berbeda. Contohnya posisi annotate, kalau di laptop atau di PC itu harus masuk di bar di atas biasanya kalau ada yang share screen, tapi kalau di HP bisa otomatis langsung annotate atau coret-coret karena ada gambar pen ya biasanya itu. Nah, itu yang digunakan di HP. Contoh bedanya cuma di lokasi aja, di letak itunya, tombolnya. Lagi kalau di laptop bagikan linknya dibatasi semua, bisa dinyalakan seperti kemarin itu. Dibatasinya harus diklik dulu, diklik dulu, nanti ada pilihan dibatasi atau ke semua yang dibagikan link. Terus di sebelah kanan nanti ada pilihan juga hanya sebagai viewer atau cuma bisa melihat. Kemudian di tengah itu ada komentator atau hanya bisa komen, dan yang terakhir adalah editor itu bisa melihat juga bisa edit itu. Apalagi nanti videonya di-share di grup ya UCI, nanti insya Allah akan di-share dengan kami ya. Oke, kita kalau masuk Zoom pakai HP, kalau Zoom pakai pas sama ID, kalau HP kok tidak pakai? Oh ya, ini kalau biasanya kan kalian di-share linknya ya, link dan juga ada ID dan juga password. Kalau kalian klik linknya itu otomatis nanti bisa masuk tanpa memasukkan password dan ID-nya. Seperti itu. Memang seperti itu fungsinya, fiturnya link itu. Tapi cuma ada dibatasi, tak ada kok ini cuman. Tadi coba dinyalakan share screen.
Dinyalakan dulu. Aktifkan juga. Sudah. Oke. Bentar ya. Nah, ini coba kita buka sekarang di Google Drive. Oke. Nah, ini contoh kita buat file baru aja ya, biar enak dari awal nanti. File baru di sini kalian pilih, entah mau bikin, kalau bikin dokumen ya di Google Dokumen, kalau bikin PowerPoint ya nanti di Google Slide. Oke, sekarang kita contoh bikin dokumen dulu. Dokumennya dikasih judul apa itu? Example. Contoh. This is ini ya. Sekarang kita coba. Sekarang ini sudah di Google Drive jadi otomatis tersimpan. Kalau di sini sudah ada tanda centang, tanda awan dan centang ini di sini, berarti sudah tersimpan filenya. Meskipun ini kalian close, meskipun komputernya mati, nanti filenya tetap di drive. Kita klik lanjutkan di sini. Nah, kemudian di sini ini yang paling krusial biasanya. Di sini kalian harus klik ini, klik dulu, klik. Nah, ini nanti akan muncul dibatasi ya, dan tulisan di sini dibatasi. Ya, kalian klik di sini, pilih siapa saja yang memiliki link ini. Nah, setelah ini sudah diganti, kalian sekarang lihat ininya ceknya. Nanti diminta. Kalau ini yang dibagikan link hanya bisa melihat. Kalau yang kedua ini yang dibagikan link hanya bisa komentar. Tapi kalau yang terakhir ini yang dibagikan linknya atau yang punya linknya bisa melihat dan juga bisa edit. Sekarang kita coba yang ini aja, lihat. Salin link. Kemarin sudah diajari pakai Bitly juga ya. Kita coba ini dulu. Kita share di sini. Coba diklik. Bisa apa enggak? Kasih contoh di HP. Oke, kita coba setelah ini. Coba diklik dulu. Yang sudah bisa, coba kasih jempol atau chat oke di kolom chat. Oke, setelah ini kita coba di HP ya. Setelah udah bisa semua, oke. Oke, udah bisa ya. Ikut. Sekarang kita coba yang di HP. Oke, kalau di HP seperti ini ya. Kalian harus buka Drive dulu. Drive, mana Drive ini? Drive, ini ya. Dibuka dulu Drive-nya. Nah, ini akan masuk seperti ini ya. Tampilan seperti ini. Kalian kalau misal buat baru, nanti dibuat di. Oke, saya stop share dulu. Ditambahkan atau ada logo tambah di sini di pojok kanan bawah itu ada tambah. Kalian tambahkan dulu. Ini ya kelihatan ya tambah ini ya. Logo tambah itu kalian pencet dulu. Nah, kalian coba buka Docs sekarang. Docs. Kalau sudah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa langsung klik atau ketik. Contoh saja ya. Iya, ini kameranya berapa itu? Nah, sudah satu kalimat atau satu kata yang ngawur-ngawur. Sekarang coba, kalau sudah nanti dicentang dulu di pojok kanan, kita save dulu. Filenya ya, dikasih nama nanti. Save. Kemudian, nah, ada di pojok kanan atas ini ada titik 3 ini. Kalian pencet. Nah, akan muncul menu drop down seperti ini. Nah, di sini ada bagikan dan ekspor, ada share and export di sini di tengah-tengah. Tepat di bawah batasan garis tengah. Ada share and export, kalian pencet. Nah, akan muncul seperti ini filenya. Share, ada nanti di atas sendiri ada bagikan atau share. Nah, setelah itu akan muncul jendela seperti ini. Kalian jangan langsung bagikan ke yang di atas ini. Di sini kalau kalian pencet di sini, ini hanya untuk orang yang dituju. Nah, gimana cara copy linknya? Ada di bawah sini, pojok bawah. Nah,
pojok bawah ini ada tombol not shot itu. Bentar, pencet. Nah, buah sukses di sini pojok kiri bawah ada gambar seperti ini. Nah, ini coba dipencet ini. Nah, akan nanti muncul seperti ini link. Muncul link seperti ini. Ya, itu kalian pencet linknya. Linknya ini kalian pencet. Akan masuk pilihan seperti tadi. Yang atas kiri ini restricted atau dilarang, yang bawahnya view, yang bawahnya lagi komentator, dan yang bawah sendiri adalah editor. Nah, itu kalian pilih sebagai viewer. Contohnya kalau pengen cuma hanya dilihat saja filenya, pilih viewer. Tapi kalau pengen diganti lagi, nah ini kalian pilih editor misal di sini. Itu komentator, pencet. Oke. Setelah itu kalian pilih, setelah ada dipilih ya, kalian jangan lupa di copy link. Yang bawah sendiri ada salin link. Kalau di bahasa Indonesia, di copy, pencet. Nah, itu tinggal nanti kalian paste atau kalian kalau di PC pencet Ctrl V, nanti bisa apa ya dibagikan. Oke, seperti itu ya. Itu untuk sharing di HP. Emang agak kurang jelas ya karena kameranya juga terbatas itu kemampuannya. Ada lagi yang masih bingung? Dilihat tadi sudah dicontohkan ya. Oke. Good. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau yang laptop gimana? Misalnya, kalau kirim link ke WA, gimana laptop saya tulisannya bahasa Inggris, saya nggak ngerti. Oh, iya. Sebenarnya sama saja. Atau mungkin bisa ini ya, apa diganti bahasanya saja. Diganti bahasanya saja ya, biar lebih mudah ini. Siapa ini? Falisha dari Kalimantan. Lumayan jauh dari Kalimantan. Ya nanti bisa diganti saja bahasanya ke bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Jawa, bahasa Kalimantan. Kalau ada. Oke, ada lagi. Ini kan kurang jelas tadi ya. Iya, gambarnya itu sudah kelihatan tapi nggak jelas. Kameranya nggak bisa nangkep. Nanti bisa saja. Ya nanti mungkin bisa dibuatkan video tutorialnya ya untuk yang di HP. Biar lebih enak juga. Nanti akan dikirim ke grup WA atau ada grup WA juga. Ada. Nah, bisa nanti di-share ke atau dibagikan ke grup WA. Ya ya, mungkin itu. Ada lagi yang ditanyakan? Karena untuk sebentar Zoom ini sebenarnya hanya sedikit yang digunakan fiturnya. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada nanti. Oke, kalau sudah tidak ada berarti cukup sekian dari Ustaz. Ini anak-anaknya ternyata operatif semua ya. Bagus ini dari jenjang uji ini. Ustaz ucapkan terima kasih banyak sebenarnya atas atensi and your participation. Mungkin kita akan ketemu lagi di meeting-meeting selanjutnya yang akan membahas tentang mungkin yang lain. Karena ini jenjang 7 jadi masih kelihatan fresh semua ini anak-anaknya ini. Oke. Mungkin sekian dari Ustaz. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Ivan tadi bisa kita tangkap dan bisa kita praktikkan lagi ya. Bagaimana? Sudah paham semua? Sudah paham semua ya? Ya, insya Allah sudah. Oke, sampai. Ya, kembali lagi dengan Sanda Ita. Di sini saya harap dari apa yang sudah dijelaskan tadi bisa bermanfaat ya untuk kalian, dan harusnya itu bisa mudah ya. Ya, istirahat dulu. Sebentar. Mohon untuk teman-teman yang
yang masih memakai nama samaran atau nama-nama bukan nama aslinya, silakan diganti ya. Saya nggak tahu itu beneran kalian apa enggak ya. Tolong untuk dikasih nama asli dan asalnya dari mana. Kemudian untuk chat silakan digunakan ketika memang sedang dibutuhkan ya. Mungkin saya coba di sistemnya itu nggak masalah. Tidak sambil nunggu sebentar. Bentar ya, sambil menunggu pemateri selanjutnya. Udah sampai. Belum selesai. Baik. Sampai. Udah? Minta. Dulu materi dulu. Ya, Ustaz. Ya, sambil menunggu materi lagi, silahkan untuk yang mau minum silahkan minum dulu, yang mau ke kamar mandi silahkan ke kamar mandi dulu ya, tapi jangan lama-lama biar bisa mengikuti materi nanti ya. Zaman ini apa namanya ini kan ini persen itu Ini anaknya susah. iya budgetnya nah ini kalau sudah benar budget ini di sini ada klik nah sama ini dengan klik kalau misalnya matiin nanti ganti ini lagi ini kan nyala klik lagi ya. Nah, nanti ini kan kalau sudah dinyala. Dan nanti kalau misalnya ada yang masuk keluar, beda di sini tidak ada. Ini kan sudah semua kan. Nah, nanti contohnya ini kan sambil ngomong. Nah, yang sudah nona kan namanya ini. Oh ini. Siap.
Ini sudah. Halo? Sudah masuk ada saudara? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kelas 7, apa kabar pagi hari ini? Ini nanti di luar Mas. Semoga semuanya dalam keadaan dan kondisi sehat, bugar, sehat walafiat. Ya. Teman-teman sebelum masuk ke materi berikutnya, teman-teman yang mau ngambil air minum, diminum silakan. Untuk yang mengambil makanan ringan atau snack, nggak boleh. Ya, sebelum kita masuk ke agenda yang berikutnya. Ya. Nanti Ustadz Ihsan yang akan membantu teman-teman sekalian. Jadi sebelum kita bergabung dengan narasumber kita atau coach ya, bahasa kerennya coach ya, Ustadz akan menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Di sini ada Ivan dari Lamongan. Apa kabarnya, Ivan? Masya Allah, alhamdulillah, melambaikan tangan. Ada Tara Lamongan, gimana? Mbak Tara sehat? Oh, Masya Allah. Ada Alquina dari Lamongan juga ya? Masya Allah, ya masih semangat, nah? Teman-teman masih semangat ya? Baik, coba Ustadz siapa yang agak cemberut kayaknya ini? Zena dari Lamongan, semangat? Ya, Zena? Semuanya dari Lamongan. Sekarang Ustadz ganti dari Surabaya. Ada Adis. Gimana Adis kabarnya pagi hari ini? Ustadz mau sapa dulu. Mehdi dari Gresik, apa kabar Mehdi? Iya, teman-teman sebelum kita mulai boleh mempersiapkan alat tulisnya karena nanti akan ada beberapa tugas dari sang coach ya. Yang belum mempersiapkan alat tulisnya boleh disiapkan dulu, pulpen, kertas ya. Jadi ini sesuatu yang baru karena memang biasanya MPLS kita saling bertatap muka dan saling juga bersapa secara langsung. Ya, kebetulan ya Allah masih berkehendak lain ya teman-teman, tapi kita harus yakin dan percaya semuanya pasti ada hikmah di balik semua kejadian yang ada. Ya, kita ambil sisi positifnya aja, kita ambil pembelajarannya aja, kita ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi pada kita saat ini. Tentunya kita harus membarengi dengan doa dan ikhtiar semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas kita secara normal ya. Kalau sebagai siswa ya belajar secara normal. Kalau sebagai ustadz dan ustadzah ya mengajar transfer ilmu secara normal. Teman-teman pasti banyak sekali kendala-kendala selama ini ya. Nah, tapi Ustadz Ihsan yakin dan percaya sama antum semuanya tidak mengurangi semangat kalian dalam menempuh dan belajar ya, menjalani aktivitas. Ustadz yakin pasti kalian lebih semangat dan
Ustadz juga yakin kalian pasti semakin terbuka wawasannya yang kemarin belum pernah belajar secara online maupun secara virtual seperti saat ini. Kalian saat ini dituntut harus bisa dan tidak boleh gaptek dengan perkembangan teknologi. Ya. Mungkin ini saja dulu dari Ustadz. Bisa kita mulai, mungkin sudah bisa bergabung dengan Coach. Coach siapa? Belum Ustadz kenalkan. Sebelum nampak wajahnya dulu. Sudah bisa bergabung Ustadz? Ya, ada pertanyaannya? Salah? Saya sama. Gitu. Ya, alhamdulillah sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah Nuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hai teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah satu tekad meraih bintang. Yes. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat. Baik, teman-teman sekalian, sebelum melangkah lebih jauh siapa coach kita pagi ini, mungkin nanti teman-teman boleh perkenalan lebih jauh atau mungkin nanti ustadzanya langsung memperkenalkan diri. Karena kalau dari Ustadz Ihsan sendiri melihat wajahnya ustadzah ini sangat ceria, sangat keibuan, sangat familiar ya. Jadi pastinya banyak sekali ilmu yang beliau miliki yang bisa kita buat bahtera untuk mengarungi kehidupan ini. Bagaimana belajar yang lebih baik, bagaimana belajar yang menyenangkan, bagaimana bisa memecahkan problematika dalam hidup ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kayaknya Ustazah Nuna sudah siap nih. Sudah siap Ustazah? Insya Allah ini sudah menyiapkan kerudungnya kok menceng ya teman-teman. Ada yang bisa membantu nggak ya? Coba Ustazah pengen tahu. Ustadz Ihsan, terima kasih. Sama-sama Ustazah. Oke, saya sudah boleh bisa mulai nih. Silakan Ustazah. Baiklah, kalau sudah ready, Ustadz Ihsan persilakan kepada Ustazah Nuna. Teman-teman dipasang fokusnya, pasang konsentrasinya, siapkan alat tulisnya, dan diikuti materi ini dengan seksama. Ya. Baik, kepada Ustazah Nuna, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ustadz Ihsan. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Boleh nggak kalau Ustazah tanya kabar? Kalau memang kabarnya lagi it's okay, baik-baik saja, jempolnya boleh diangkat 2 mungkin ya? Belum. Ustazah belum tanya. Nanti kalau Ustazah bertanya boleh diangkat 2. Kalau kabarnya baik 2, kalau baik sekali boleh digoyangkan. Oke? Kita mulai ya. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Oke, terima kasih. Oke, Ustazah hari ini senang sekali. Ini pertama kalinya Ustazah mengkali bertemu dengan sahabat-sahabat dari kelas 7. Apa ininya? Apakah kelas 7 punya panggilan khusus, Ustadz? Kalau angkatan 1 Ya, oh, oke. Ustazah bahagia sekali ketemu dengan angkatan 9. Angkatan 9 kelas 7. Kita istilahkan apa ya enaknya nanti deh kalau ketemu ya? Iya, Ustazah hari ini saking rindunya, saking pengennya ketemu sama kalian, itu semangat sekali. Mungkin di antara kalian semua yang dari kemarin-kemarin ketemunya Ustadz Taufik,
Ustadz siapa lagi ya yang sering muncul di sini dan sudah mendapatkan banyak bekal ilmu dari beberapa ustadz, terutama nih kalian dibekali tentang IT. Ustazah Aja juga masih belajar tentang IT. Nah kali ini Ustazah nggak akan membahas tentang IT lagi. Ustazah yakin kalian lebih paham tentang IT daripada Ustazah. Untuk mengawali hari ini, Ustazah ingin kenalkan dulu karena ada yang bilang kalau tak kenal maka ta'aruf. Kita kenalan dulu ya. Oke, sebelum Ustazah kenal semuanya, Ustazah ingin memastikan dulu teman-teman semua videonya sudah dalam kondisi on, tidak ada yang di off kan. Ya, dipastikan dulu Ustadz bahwa mereka dalam kondisi semuanya videonya lagi on. Dan tolong disiapkan selembar kertas dan alat tulis. Sebelum berkenalan, Ustazah ingin bertanya sesuatu kepada kalian. Ya? Yang sudah menyiapkan selembar kertas, boleh diangkat kertasnya teman-teman. Lembar kertas? Oke. Oke, terima kasih. Banat langsung ready. Good job. Banin mana Banin? Arsya, Batam, mana kertasnya? Selembar kertas saja dan Oke, Arsya, terima kasih. Sudah cek yang lainnya dulu. Lutfia Surabaya, Kayla Gresik, Viola, Isna, Angga, mana kertasnya? Oke, Lutfia, terima kasih. Oke, Angga, terima kasih. Kalea. Oke, thank you. Kosong ya Kalea ya. Aisyah, Bojonegoro, Ilham, Klaten. Oke, kertasnya. Thank you, Ilham. Atar, oke, terima kasih. Aisyah, Lamongan. Haidar, terima kasih Aisyah. Haidar, Salwa, mana kertasnya? Salwa, Gresik, mana kertasnya Salwa? Oke, Hamam, thank you. Zidan Batam, mana kertasnya? Oke, Zidan, terima kasih. Nasrul. Oke, Salwa, terima kasih. Sarah, mana kertasnya? Oke, thank you. Naya, mukanya dilihatin Ustazah biar tahu ya wajah cantiknya Naya nanti kalau suatu saat ketemu. Walaupun Ustazah sudah sering ketemu Naya ya, Nay. Ayo Nay, mana Nay? Mukanya Nay. Nah, gitu dong Nay. Senyum Nay. Fadil Surabaya, mana kertasnya? Oke, Dimas, Diva, Yurni. Semuanya sudah? Coba Ustazah pastikan dulu. Oke teman-teman, karena kalian sudah memasuki minggu yang kedua menjadi bagian dari SMP IT Al-Ibro, Ustazah pengen cek hari ini. Tuliskan di kertas itu perasaan kalian hari ini. Misalnya, aku sedang bosan Ustazah karena bagaimana perasaan kamu hari ini dan alasannya apa? Ustazah pengen tahu. Oke, Ustazah beri waktu 1 menit saja dari sekarang. Silahkan. Tuliskan perasaanmu pada kertas itu dan sertakan alasannya. Dimulai dari sekarang. Oke, saya. Ya, sambil dicek ya, Ustadz. Ya. Ini. Oke. Ustadz, bagaimana perasaannya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, perasaan saya sangat gembira sekali hari ini. Karena Allah masih memberikan kesehatan kepada saya dan keluarga, memberikan kesehatan kepada teman-teman SMP IT Al-Ibro, sehingga kesehatan merupakan hal yang paling besar yang harus disyukuri, Ustazah. Oke. Luar biasa ya semangatnya Ustadz Ihsan ini pasti nular ke kalian semua ini. Yang sudah selesai. Oke, yang sudah selesai teman-teman boleh diangkat kertasnya. Nanti Ustazah minta tolong Ustadz Ihsan untuk memilih beberapa anak untuk bisa di-unmute biar dia bisa menjelaskan dan membacakan perasaan dia hari ini. Iya. Oke, yang sudah. Oke,
Yang sudah selesai boleh menuliskan di chatnya dengan kalimat Fikri sudah, misalnya kayak gitu. Nama, kemudian kalimat berikutnya, kata berikutnya sudah. Fikri selesai, misalnya kayak gitu. Fikri Iya. selesai, Naswa selesai. Siapa yang sudah selesai? Ustazah pengen tahu. Hilal sudah saja. Dan juga Yeay, Naswa juga sudah. Masya Allah banyak sekali yang sudah ini saja. wow, ada berapa itu Ustaz? Oke. Sampai gak sempat bacanya. Kasa dari Lamongan juga sudah saja. Oke. Ayola juga sudah. Kama sudah. Anak-anak ini ternyata antusiasnya sangat tinggi saja. Ya, ini membuat Ustazah semangat sekali nih, betul sekali. Oke, boleh Tangga dipilih. down katanya, ya. Oh, down. Sudah. Bahasa Congrats. Inggrisnya, Thank you. Masya Allah, amazing. Amazing. Oke. Ini semuanya masuk Ustadz 140 berapa? 143 saja. Semuanya masuk ya ini ya? Partisipan 143. 143. Benar saja. Oke, silakan dipilih Ustadz. Dua banin, dua banat bergantian. Ustazah ingin menyapa. Baik, Ustadz pilih dari Banin. Ya, coba Zaki Surabaya. Nah, Zaki Surabaya, silakan. Mikrofonnya dihidupkan. Menerima. Ya, diterima Zaki Surabaya. Halo, bisa mendengarkan suara Ustadz Zaki? Silakan. Assalamualaikum Zaki. Waalaikumsalam. Zaki, Ya, coba Ustazah ingin tahu tulisannya, tolong diangkat dan diarahkan ke kamera Zaki. Ustazah ingin tahu dulu tulisannya Zaki seperti apa. ya aku nulis di HP. Oh, nulis di HP. Oke, tolong Zaki ceritakan ke Ustazah atau dibacakan perasaannya, suasana hatinya hari ini bagaimana dan alasannya apa? Normal aja sih, nggak, ya normal sih. Kan Ustazah nggak tahu normalnya Zaki seperti apa. Normal itu orang dikatakan normal itu bisa merasa marah, bisa merasa bosan, bisa merasa kecewa, bahagia, dan seterusnya. Itu perasaan yang normal dimiliki oleh semua manusia. Nah, dari sekian banyak kenormalan yang ada pada diri setiap insan, yang Zaki rasakan saat ini apa? Ada bosannya, ada senangnya. Oke, sekarang kita bahas senangnya dulu. Senangnya kenapa? Apa ya? Ayo Mas Zaki, ungkapkan perasaan Mas Zaki. Kenapa senang? Alasannya apa? Hari ini ngapain sih Zak kamu Zak? Sesuatu yang hari ini kamu lakukan dan kamu merasa enjoy, menikmati sekali itu apa? Zaki ini nanti boarding ya Zak? Iya. Oke. Zaki sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Sudah. Hobinya Zaki apa? Hobi. Yang selama masa stay at home ini yang sering Zaki lakukan apa itu? Bikin video. Bikin video? Iya. Wow, keren sekali kamu Zak. Keren. Sudah punya channel YouTube nggak sih Zaki? Enggak. Belum. Belum. Kepikiran pengen bikin nggak? Kalau kepikiran ada, cuman lagi ya nggak mood aja. Zaki boleh tahu nggak Ustazah, kamu dulu dari SD mana? Dari Muhammadiyah 4 Surabaya. Oke, Pucang. Ya. Oke Zaki. Terima kasih Zaki sudah bergabung. Ustaz pilihkan satu lagi Ustaz. Zaki, Ya, terima baik. kasih. Terima kasih Zaki. Coba Ustadz pilih lagi yang dari Gresik. Masih Banin ya? Ya, masih Banin. Coba dari belum ada emang.
Angkat tangan ini kayaknya ini. Saya nggak apa-apa, Pak. Faiz dari Gresik. Oh, di mana itu? Faiz ya. Coba Faiz dari Gresik. Faiz dari Gresik. Ya, sebentar. Faiz boleh. Terima kasih Zaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Faiz. Alhamdulillah. Are you okay? Yes. Oke. Waduh, ada backsoundnya Mama. Terima kasih sudah backsound. Oke, terima kasih untuk pendampingannya Mama. Oke, Faiz boleh diangkat nggak tulisannya tadi? Oke, hadapkan ke kamera. Coba Ustazah ingin tahu. Oh, oke. Agak ke belakang sedikit. Oke, ya, pas mundur sedikit, mundur. Oke. Dapat ilmu, disayang Allah. Terus sebentar. Karena sedih karena tidakkah itu Tidak bertemu teman-teman di SMPIT Al-Ibrahimah. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ustaz jadi sedih juga ini. Lihat tulisannya tadi. Ustazah berterima kasih sekali kepada Faiz sudah menyampaikan isi hatinya. Semoga ini mewakili teman-teman ya. Terima kasih Faiz. Ustazah juga ingin sekali bertemu langsung dengan Faiz. Semoga nanti kita bisa bertemu langsung ya Faiz ya. Amin. Ya, terima kasih Faiz. Satu banat Ustaz. Ya. Kemudian kita lanjut. Banat, iya. Fayola. Ya. Fayola. Bisa dengar suara Ustazah? Ustaz. Fayola. Fayola Ustaz. Sambil nunggu Fayola teman-teman. Fayola sudah Oke, Fayola dimundurin sedikit. More. Oke. Oh, pakai pensil ya itu Yol ya. Iya, pakai pensil kamu nak. Coba sekarang Fayola yang ngebaca. Tolong bacakan Ustazah apa? Bagaimana perasaanmu hari ini? Bahagia. Bahagia. Hari ini Fayola merasa bahagia karena Allah memberikan saya kesehatan dan dapat bergabung di Zoom hari ini. oh, barakallah, Masya Allah. Luar biasa ya anak kelas 7 ini ya Ustaz ya. Iya, Ustazah. Jadi tiba-tiba rindu pengen ketemu walaupun nggak pernah berjumpa. Masya Allah. Kalian luar biasa buat Ustazah punya energi positif. Iya, betul Ustazah. Oke teman-teman, Ustazah mulai aja ya kalau gitu karena Ustazah anggap yang tertulis hari ini mewakili perasaan kalian semuanya. Sekali lagi seperti yang Ustazah sampaikan tadi, perasaannya normal banget. Bahagia karena sedih, karena marah, karena asalkan ada alasan yang jelas, itu sesuatu yang normal dialami oleh semua manusia di dunia ini. Tapi yang membedakan adalah ketika kita merasa memiliki perasaan-perasaan tertentu itu, kita harus memiliki alasan yang sangat kuat kenapa perasaan itu muncul. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas banyak hal, ini hanya sedikit saja. Mungkin Ustazah akan beberapa kali bertemu dengan kalian, kita akan membahas mungkin kebanyakan tentang rasa, mungkin juga membahas tentang berbagi cerita dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari yang Ustazah sampaikan, mungkin kalian bisa sedikit, oh ini berarti Ustazah apa ya? Ustazah hafal apa ya? Gitu. Nah, itu gampang nanti ya. Oke teman-teman, Ustazah buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini Ustazah dapat amanah untuk menyampaikan tentang kenalan yuk. Karena
Kalau tak kenal maka kita tidak bisa untuk saling menyapa, untuk saling berbagi rasa, untuk saling berpesan, untuk saling berjabat tangan walaupun itu dari jauh, karena dengan rasa yang ada itu energi kita nyampe nantinya. Supaya rasa itu dapat, kita harus saling mengenal. Ya, kita kenalan dulu, oke? Oke. Iya, langsung di slide-nya aja Ustadz. Oke, lanjut Ustadz. Nah, ini adalah penampakan Ustadzah. Karena Ustadzah itu orangnya sangat pendiam, baik hati, tidak sombong, sedikit manis tanpa gula gitu ya. Jadi begitulah rasa. Walaupun di pitch aja itu begitu modelnya ya, saking pendiamnya ya. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, sekali lagi aturannya adalah terima kasih kalian pasti sudah hadir tepat waktu, kemudian agar suasananya saling nyaman, maka ikuti aturannya, unmute dan mute itu akan dihandle langsung oleh Ustadz yang sebagai hostnya, kemudian memakai busana yang sopan dan syar'i ya teman-teman. Oke, lanjut Ustadz. Oke, saudara. Oke, Ustadz akan memperkenalkan diri teman-teman. Nah, ini adalah Ustadzah yang dilahirkan pas pada saat mentari masih berselimut, masih bersembunyi. Tepat 39 tahun yang lampau, masih muda. Alhamdulillah masih cantik. Kan kalau berdampingan sama Ustadz kan nggak mungkin cakep kan, jadi Ustadz tetap menang cantik gitu ya. Nah, itu salah satu bedanya Ustadz di sini ya, selalu pede gitu dengan apapun kondisinya ya. Suka menyanyi sebenarnya Ustadzah ini pemenang lomba nyanyi di kamar mandi karena nggak ada saingan selain kecoa-kecoa yang ada di kamar mandi, tapi nggak ada yang pernah bilang suaranya Ustadzah itu bagus. Makanya nggak pernah punya album. Kalau album foto ada, dan itu pun sudah sangat dekil sekali. Oke, nggak apa-apa. Hobinya ngemil apa saja. Barangkali nanti kalau kita ketemu, kalian sudah ada di sini, mau berbagi cemilan, boleh Ustadzah harus dibagi pertama kali, oke? Nah, suka sekali ngomong, suka sekali cerita Ustadzah itu, dan mau sekali mendengarkan cerita siapapun. Dan suka sekali nge-mall. Nge-mall itu, mallnya Ustadzah itu yang biasa Ustadzah lakukan juga adalah mall-mall yang banyak hijau-hijaunya, banyak sayurannya, banyaknya. Mallnya Ustadzah seperti mall yang konservatif ya, bukan mall-mall yang model sekarang. Dan sayang sekali saat ini sudah harus dibatasi. Jadi hobi yang terakhir ini agak vakum sedikit guys. Oke. Nah, nanti kalau pengen kenal lebih jauh, lebih dalam, semakin dalam, tenang saja, cukup DM Ustadzah nanti ya. Oke, lanjut Ustadz. Oke, Ustadzah. Nah, kenapa sih kita perlu saling mengenal? Kenapa kita perlu kenalan? Sudah cukup kan tahu nama, cukup tahu wajahnya, cukup. Tapi kenapa kita perlu saling mengenal? Yang pertama, kenapa kita perlu saling mengenal? Karena memang Islam itu menganjurkan untuk kita saling mengenal. Ada di surat Al-Hujurat ayat 13 ya Ustaz ya. Ustaz ingat nggak Al-Hujurat ayat 11? Masih lupa Ustazah. Jadi Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kalau nggak salah seperti itu, untuk saling mengenal. Ada tujuannya. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Yang kedua, untuk merekatkan ukhuwah kita. Lanjut Ustaz. Oke, Ustazah. Klik aja langsung semua. Nggak bisa. Nggak mau. Oke. Untuk saling mengenal, untuk merekatkan ukhuwah, untuk memperluas pergaulan dan persaudaraan. Apa nanti di slide selanjutnya aja Ustaz. Untuk menambah kekuatan dan kesatuan dan mendapatkan hikmah hidup. Dengan kita saling mengenal teman-teman, kita bisa sharing dengan orang lain, kita bisa sharing dengan siapa saja. Akhirnya kita dapatkan hikmah dari sharing kita itu. Oke, selanjutnya. Oke, supaya kita masih tetap dalam koridor fokus, coba kita akan coba tes fokusnya dulu. Langsung slide yang ketiga Ustaz. Terus lanjut. Oh, iya. Oke, sekarang Ustazah ingin tes matanya teman-teman. Coba kalian lihat di slide itu. Coba cari di antara sekian banyak huruf Q itu angka 6.
Yang bisa menemukan, silakan langsung tulis ada di chat, misalnya baris pertama nomor 3 dari kiri. Yang sudah menemukan langsung chat ya. Saya tunggu 10 detik dari sekarang. Silahkan yang menemukan chat langsung. Di manakah angka 6 bersembunyi? Saya hanya ingin cek kejelian mata dan konsentrasinya saja sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, teman-teman. Ada yang menemukan, Ustaz? Ini kayaknya masih belum. Oh iya, masih mencari-cari. Iya. Mana ya angka 6-nya? Silakan ditemukan angka 6-nya, teman-teman. Ustaz juga boleh ikut mencari loh. Boleh, kalau saya sudah langsung dapat Wah, Ustazah. keren sekali Ustaz ini karena kemarin mengikuti. Enggak Ustazah, kayaknya pas melihat Langsung ketemu ya? Iya, dari pandangan pertama Ustazah. Ah, ini buat rasanya ini. Iya Ustazah. Ayo teman-teman, ada yang sudah dapat ya? Ini nggak ada yang ngecek, belum menemukan. Mana angka? Ada yang raise hand Ustazah. Oh, raise 9 hand. orang. 9 orang. Oke, terima kasih. 12, 13, 14. Oke. Di manakah angka 6 bersembunyi, teman-teman? Kita lihat Ustaz. Oke. Sudah ada berapa? Sudah ada 25? 33. Oke, karena sudah ada 33, benarkah yang kalian lihat itu angka 6? Maka kita lihat jawabannya adalah, silakan Ustaz. Iya. Jadi aktifin dulu Ustazah. Bisa. Ternyata di antara beberapa puluh huruf. Oke. Garis Baris keempat, Iya, gampang. Baris 4 nomor 5 dari kanan atau kiri. Lihat. Baris 4, oke, sebelah number. Baris 4 nomor dari kanan. Oke, baris. Oke, coba Ustadz, apakah benar jawabannya baris keempat nomor 5? Nomor 5. Slide selanjutnya. Oke, Ustazah. Slide selanjutnya. Macet ya, Baris Ustazah? 4, sebentar ya teman-teman, ada si Komo lewat jadi agak macet sedikit nih. Diam, diam. Di mana diam? Ustaz Anto, mohon bantuannya ini. Ada yang dipertanyakan, game gampang ini. Ulwan, keren sekali kamu. Nanti kita bertukar game. Oke, Ulwan, coba Slide-nya, benar Ustaz. nggak? Slide-nya, Ustaz. Teman klik ini. Kamu bisa main klik. Oke, itulah jawabannya. Angka 6-nya berada di situ. Sama, yang merasa jawabannya sama, alhamdulillah berarti konsentrasinya masih full. Oke, karena konsentrasinya masih bagus, sekarang siapkan selembar kertas yang tadi ya teman-teman, karena Ustazah akan menyampaikan beberapa hal yang harus kalian tulis di lembar kertas itu. Dan lembaran kertas itu, kalau bisa sih kertasnya kosong, karena ini nanti kita gunakan sebagai bekal untuk Ustazah berikan oleh-oleh setelah nanti kita selesai di sesinya Ustazah. Oke, siap ya? Oh, pintar, Ulwan, terima kasih, kamu memang hebat. Ye, bener, alhamdulillah. IQ berapa itu, Haidar, Gresik? Luar biasa, tenang. Nanti akan Ustazah adakan sesi khusus untuk tes IQ bersama Ustazah Nuna ya. Oke, Ustaz, kita lanjut. Oke, Ustazah. Oke, siapkan selembar kertas kosong dan alat tulis yang tadi kita lewati Ustadz karena tadi sudah. Nah, sekarang kita masuk karena kita berkenalan, maka Ustazah ingin kalian menuliskan nama kalian dulu. Tugas pertama adalah tuliskan nama kamu. Rasya, oke Rasya, tunggu ya sabar. Tuliskan nama Musa, nama lengkapmu, bawahnya nama lengkap alamatmu. Sebelum Ustazah memberikan materi, Ustazah harus pastikan kalian menulis ini dulu. Sudah? Ini apa ini?
Mikael. Gimana nulisnya Ustazah? Menulisnya di kertas kosong, kertas yang tadi Ustazah suruh menyiapkan atau buku yang kalian sudah siapkan. Oke? Sudah siap? Oke? Tuliskan nama dan alamatmu. Fikri sudah oke? Ustazah anggap yang lain sudah. Masuk slide kedua. Selanjutnya Ustaz. Iya, Ustazah. Nah, selanjutnya Ustazah ingin kalian menuliskan cita-citamu dan alasan kenapa memilih cita-cita itu. Misalnya, Zaki ingin menjadi mujahid. Alasannya apa? Saya seperti harus jelas. Oke? Oke. Siapa itu tadi? Oh, aku. Oke, gak jadi Zaki wes. Yahya ingin jadi dokter. Yahya, mohon maaf. Semuanya ditulisnya di kertas ya teman-teman. Karena ini akan menjadi modal kita untuk menyelesaikan tantangan dari Ustazah Nuna. Fikri sudah, oke. Lanjut Ustaz. Hanya ada 6 pertanyaan teman-teman. Oke, selanjutnya adalah macet lagi, nggak apa-apa, dari Ustazah. Selanjutnya tuliskan satu kesuksesan yang paling membanggakan kamu dalam hidup. Selama kamu kecil sampai kelas 7 SMP, kesuksesan apa yang pernah kamu alami dan kamu bangga mendapatkannya? Kesuksesan itu tidak melulu berupa piala, tidak harus berupa sesuatu yang sangat mewah, atau yang bisa kamu raih dan kamu rasakan itu sesuatu yang bermanfaat dalam hidupmu. Yang sudah terjadi tak usia, yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi dan yang pernah kamu alami. Oke, Fikri, ditulisnya di kertas ya, Nak. Ditulisnya di kertas. Guys, tulisnya di kertas ya. Mendapatkan kesehatan dari Allah. Oke, ditulisnya di kertas, guys. Guys, di kertas. Devier, ya Us, oke, terima kasih yang sudah memahami. Kemnas, Radgab, oke, Rama, Kemnas, wah. Angga, atlet renang, nggak apa-apa tak Us? Oh boleh dong, boleh nggak? Wah, Angga ini atlet renang sepertinya ya. Bocorannya yang Ustazah tahu di kelas 7 itu ada yang atlet memanah, ada yang juara matematika, ada yang juara pidato. Wah, keren sekali anak angkatan 9 kelas 7 itu. Luar biasa. Pemain bola voli, oke. Ini kertas, ya Haidan, kertasnya ditulis. Ulwan, badminton, Faiz, oke Faiz. Bagus, luar biasa anak kelas 7 ini. Oke, sudah ya. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya. Tulis kalimat motivasi yang bikin kamu bangkit. Teman-teman, saya punya cerita sedikit untuk yang ini ya. Kalau kalian pernah mengikuti di media, itu banyak sekali kita jumpai beberapa anak yang kalian masih alhamdulillah bisa mengikuti kelas virtual, masih bisa menikmati Zoom seperti ini, masih bisa mendapatkan ilmu walaupun dengan belajar jarak jauh, BBJ gitu, BJJ ya, belajar jarak jauh. Kalau di Jawa Tengah istilahnya BJJ ya. Nah, ada beberapa teman itu yang harus meminjam HP tetangganya hanya untuk ikutan belajar seperti ini, teman-teman. Dan setiap hari, anak ini setiap hari mengabdikan diri di suatu toko, di kayak semacam rumah makan itu, dia mencuci piring dan seterusnya hanya untuk satu hal, agar dia boleh mendapatkan pinjaman HP. Jadi dia punya sesuatu yang memotivasi hidupnya itu sederhana sekali. Aku ingin tetap bisa mengikuti sekolah
walaupun virtual dengan HP pinjaman. Akhirnya pemilik rumah makan itu memberikan HP-nya kepada anak itu. Bahagianya luar biasa. Nah, sekarang Ustazah pengen tahu kalimat motivasi apa yang bisa bikin kamu bangkit dari keterpurukan. Misal hari ini kita sedang berada pada posisi pandemi new normal gitu loh. Banyak sekali anak yang merasa bosan. Sebenarnya Ustazah mungkin lain waktu lah kita bisa bergabung ya. Ustazah punya tips untuk tetap produktif di masa new normal. Jadi tips income, tips rebahan income dan ya, input dan income. Jadi rebahan tapi kita dapat input juga dapat income. Nanti ada Ustazah kasih lain kali ya, karena kita nggak membahas itu hari ini. Oke? Sudah teman-teman? Fikri sudah. Fikri, Masya Allah, Fikri luar biasa ya. Fikri cepat sekali. Oke teman-teman, next. Ini adalah modal kita untuk Ustazah berikan tantangan. Jadi kalian tulis ini dulu, nanti baru Ustazah berikan tantangan. Oke, lanjut Ustaz. Iya, Ustazah. Oke, selanjutnya adalah tuliskan namanya orang dalam hidup teman-teman. Kadang Allah berikan kemudahan, kadang Allah berikan ujian. Nah, pada saat kamu mendapatkan ujian, misalnya kegagalan, nah, coba Ustazah pengen tahu kegagalan apa sih yang sempat bikin kamu menjadi sangat terpuruk, sangat kacau, dan perlu waktu untuk bangkit. Nyungsep bukan. Nyungsep ya. Iya, Ustazah. Bahasanya Ustazah. Iya. From unggul. Ada yang namanya unggul ya? Gelap, Ustazah. Tenggelam, kepleset. Ini Teman-teman, nggak enak. Ustazah ingin menjelaskan kegagalan yang Ustazah maksud adalah contoh. Misalnya, kamu pernah punya target untuk mendapatkan sesuatu dan kamu tidak bisa menyapainya, itu gagal. Kamu pernah ingin masuk ke sebuah sekolah tertentu tapi kamu hobinya memasak, kamu berkeinginan membuat sebuah resep tapi ternyata karena salah takaran itu gagal. Itu sebuah kegagalan. Tapi kalau nyungsep, kepeleset dan teman-temannya, nah, itu cedera itu namanya ya. Itu kan termasuk bagian dari kegagalan yang Ustazah maksud. Oke, tidur pas pramuka. Gagalnya di mana ya tidur pas pramuka? Kalah di final. Oke, tolong mungkin dijelaskan yang kalah di final tadi kalah apa? Final apa? Gagal diet. Siapa tadi gagal diet? Sesi Lamongan. Oke, Sesi. Allah, kamu kok ya 11-12 sama Ustazah sih. Kalah lomba bagus, lomba apa? Itu yang Ustazah maksud. Oke, sudah ya. IPA dapat 60. Sedih banget ya Zaki ya. Mungkin itu tidak akan pernah Zaki lupakan ya Zaki. Mikael, kenapa Arsenal kalah? Gagal juara taklid, Ustazah. Oh, Masya Allah. Gagal menang MCL. Fikri sudah. Fikri selalu. Oke, Fikri, terima kasih. Dapat adik nakal. Artinya gini, dapat kakak enggak ding gitu ya. Kalah lomba, kalah sama kucing, apa tuh? Oke, selanjutnya supaya sebentar, saya harus lihat waktunya. Oke teman-teman, lanjut. Ini masih bekalnya dulu. Oke, yang harus kalian tulis selanjutnya adalah sebutkan hal yang bisa membuat kamu bangkit dari keterpurukan. Sudah jatuh, sudah karena gagal, ada yang tadi gagal karena mendapatkan nilai IPA 60, ada yang gagal menang lomba, ada yang gagal apa saja tadi. Nah, setelah kamu mendapatkan kegagalan demi kegagalan itu, maka tolong sebutkan kepada Ustazah sesuatu yang bisa membuat kamu bangkit dari kegagalan tadi. Dimulai dari sekarang. Ngeprank adik, mohon maaf. Kok macam sih?
Oke, selanjutnya tadi sebutkan hal yang bisa membuat kamu bangkit dari keterpurukan atau kegagalan yang pernah kamu alami. Ingat ya, oke. Mohon maaf, tidak mencoret-coret screen ya. Terima kasih. Belajar renang walaupun dalam, oke. Semangat, hadiah, oke. Hadiah adalah hal yang bisa bikin kamu bangkit, boleh. Disemangati, Cecil, boleh. Disemangatin oleh siapa? Oke. Disemangati oleh seseorang yang berarti tapi itu bohong gitu ya. Sebutkan yang bisa bikin kamu bangkit sudah. Hadiah besar, oke, semangat dari teman-teman. Hal yang bisa membuat aku bangkit adalah berusaha keras ya Mikael, luar biasa. Oke, sesi Lamongan disemangatin oleh siapa? Diri sendiri. Harus jelas ya. Oke, selanjutnya ya teman-teman. Sudah semuanya? Oke, kita lanjut selanjutnya. Oke, sebelum semuanya, nah, Ustazah ingin bertanya. Nah, itu tadi beberapa bekal yang akan Ustazah jadikan bekal untuk menaklukkan tantangan yang Ustazah berikan. Sebelum ke tantangan atau sebelum ke materi selanjutnya, Ustazah ingin tahu, adakah di sini yang juga suka bikin status di Instagram, WhatsApp, atau Facebook? Ustazah ingin tahu, ada nggak yang suka bikin status? Coba Ustazah pengen tahu, ada nggak yang suka bikin status di Facebook? Yang pernah bikin status, coba raise hand di chat atau partisipannya. Raise hand itu di mana? Partisipan atau chat ya? Partisipan ya Ustaz? Iya. Raise hand. Yang pernah membuat status di Facebook atau semua pernah? 39 Ustazah, 41 raise hand. Oke, Masya Allah. Nah, oke, berarti semua anak-anak angkatan 9 kelas 7 ini adalah anak-anak yang satu, bisa menulis. Karena sudah bisa bikin status, berarti dia bisa nulis. Dua, anak yang berani mengungkapkan perasaannya. Semoga yang dijadikan headline status ada sesuatu yang bermanfaat sehingga bernilai pahala dan berkah buat kalian. Luar biasa. Oke, karena kalian Ustazah sudah terbiasa bikin status, maka Ustazah ingin kalian mengenalkan diri kalian dengan cara yang berbeda. Ustazah Nuna tadi mengenalkan diri tidak dengan nama Ustazah Nuna, usia, tanggal lahir, begitu kan? Ustazah tadi mendeskripsikan perkenalan Ustazah dengan cara sederhana. Dengan sebuah kalimat, dengan beberapa kalimat yang Ustazah rangkai. Ini Ustazah ingin membuat sebuah tulisan gitu ya, nanti suatu saat akan Ustazah berikan. Misalnya Ustazah kalau perkenalan pakai tulisan yang mendeskripsikan Ustazah, itu tadi beberapa kalimat singkat yang menggambarkan Ustazah. Nah, Ustazah ingin kalian mengenalkan diri kalian karena Ustazah tidak selalu bersama dengan anak-anak kelas 7, tidak selalu bersama dengan kalian, maka Ustazah ingin mengenal kalian lebih dalam dengan cara yang berbeda. Ustazah ingin kalian menggambarkan siapa kalian dengan kalimat, sehingga Ustazah lebih siapapun yang membacanya lebih mudah mengenal kalian. Maka deskripsikan siapa kamu dalam bentuk cerita. Tenang. Sebelum kamu menceritakan dalam bentuk cerita, menggambarkan dalam bentuk cerita, Ustazah ingin memberikan bekal dulu. Sebelum itu, Ustazah mau cek lagi yang sudah mulai bosan, Ustazah cek lagi. Ustazah ingin kalian mulai fokus lagi, maka tolong pecahkan game berikut ini. Nah, Ustaz sudah ada, tidak jadi batal.
Sudah ditemukan sama Ustadz ternyata teman-teman gamenya. Sorry, terlalu bersemangat Ustazah. Ustadz semangat sekali. Oke. Coba di-follow lagi ke teman-teman Ustazah. Temukan kata telolet pada tulisan berikut ini. Kalian hanya cukup menjawab yang tadi nggak sempat lihat ya. Jawab horizontal, vertikal, atau bagaimana huruf itu terbentuk telolet. Sudah banyak yang tahu kan? Oh, sadar. Oke, lanjut ya. Ya, jawabannya adalah Ustadz. Karena tadi sudah, jawabannya ada. Nah, oke, langsung ya. Nah, ini jawabannya. Ini ternyata dari ujung kanan ke bawah. Karena kalau dari baris itu bukan telolet tapi telotet gitu ya. Oh, hetot ya, banyak sekali. Nah ini. Jadi kenapa ada banyak game-game seperti ini teman-teman, untuk membuat kita fokus kembali, itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuat kita lebih jeli, teliti. Kalau ada yang bisa menemukan game-game seperti ini kurang dari 3 detik, maka itu adalah anak yang memiliki fokus yang kuat. Oke? Nah, oke, kita lanjutkan. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke materi ya. Mendeskripsikan bentuk kalimat itu seperti bercerita atau mengarang cerita. Tadi Ustazah sudah tanya, ada nggak kalian yang pernah bikin status di Facebook, di Instagram, di WA? Ternyata lebih dari 40 anak yang sudah menjawab dengan quick respon tadi ya. Maka itu artinya kalian bisa bercerita. Kalian bisa membuat karya dalam bentuk tulisan. Nah, untuk bisa membuat cerita yang bagus atau berkarya yang bagus, itu ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Ada rel atau yang biasa disebut dalam kalimat bahasa Indonesia itu kerangka. Maka yuk kita cari tahu apa sih kerangka karangan itu. Nah, kenapa pada saat kita membuat cerita itu kita perlu ada relnya, ada kerangkanya? Karena kerangka adalah garis besar sebuah cerita yang ingin kita tulis. Kita mau nulis cerita tentang apa? Maka ada kita gariskan di situ. Ibarat kita mau bangun sebuah rumah, itu kita ada pondasinya dulu. Maka kerangka ini adalah pondasinya. Pondasi ini berisi apa? Poin-poin utama dalam cerita. Pondasi untuk ruang tamu, pondasi untuk kamar, pondasi untuk dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar rumah yang kita buat atau cerita yang kita bikin ini pasti arahnya ke sana, nggak melebar kemana-mana. Rumah yang kita bikin jelas, jangan sampai nanti agak miring kanan atau kiri. Jadi pondasi harus kuat. Lanjut Ustaz. Sampai 10:30. Lanjut Ustaz. Oke. Nomor satunya mana Ustaz? Nah, yang pertama dalam kita membuat cerita adalah cari ide, temukan ide atau gagasan. Dari mana sih Ustazah ide atau gagasan cerita itu? Dari lingkungan sekitar kita atau dari kehidupan keseharian kita? Ustazah mau menyebut Zaki, nanti Zaki protes. Kok aku lagi Ustazah sebentar? Rasa misalnya. Rasya pulang sekolah selalu melewati sebuah gang. Selalu lewat gang itu. Maka bisa jadi cerita itu berawal dari gang itu. Gang penuh itu. Misalnya, idenya itu. Atau ada yang hobinya makan, maka gagasan itu dari makanan yang kita suka. Pendol sakti, pembunuh lapar misalnya. Contoh teman-teman. Gak ada namanya pendol lapar itu ya. Oke, jadi temukan ide atau gagasannya dulu. Lanjut Ustaz. Kemudian selanjutnya setelah ketemu ide, oh ya aku akan bercerita tentang ini. Maka yang kedua adalah tentukan temanya. Tema cerita itu harus ditentukan ya, tema yang menarik, tema yang unik agar mudah sekali diingat banyak orang,
kamu mudah sekali untuk menjabarkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang panjang dan kadang perlu out of the box. Misalnya nih ya. Jadi gampangnya kalau membuat tema itu buatlah satu kalimat yang berisi ada tokohnya, untuk sederhananya ada tokohnya, kemudian tokoh itu melakukan apa. Contoh, Nia ingin kembali ke masa lalu. Syamsuddin ingin bertemu seseorang yang berada di balik apa gitu misalnya seperti itu. Itu adalah contoh tema yang ingin diangkat. Tema sederhana. Kalau mau agak berat bisa, misalnya tema pendidikan, tema ini itu agak berat. Tapi nanti ada tema pendidikan, bawahnya ada lagi turunannya. Nah, kita bikin tema yang sederhana. Contohnya, Nia ingin kembali ke masa lalu. Zaki rindu sekolahnya. Itu adalah contoh tema-tema sederhana yang bisa diangkat. Kalau mau lebih gampangnya lagi gampang. Hadirkan tokoh, beri nama tokoh itu, kemudian apa kegiatan utama yang tokoh itu lakukan, maka itu adalah temanya. Oke, lanjutkan. Setelah ketemu temanya, teman-teman, dalam sebuah cerita itu harus ada struktur kebahasaan atau struktur pola ceritanya. Nah, Ustazah mau bikin sederhana juga. Dalam setiap pola cerita itu ada 3 hal yang ada di dalamnya, yang harus ada di dalamnya, wajib dan ini penting. Ada pendahuluan, dalam pola cerita itu harus ada pendahuluan, ada pertengahan, biasanya berisi ceritanya, kemudian ada closingnya. Ada pendahuluan, pertengahan, dan pembuka dan penutup. Pendahuluan biasanya berisi tentang permulaan dan awal kisah itu terjadi. Mohon maaf itu tulisannya kok gitu. Tetapkan tokohnya, kemudian settingan waktunya kapan, tempatnya bagaimana, dan seterusnya itu ada di pola cerita. Ada di pendahuluan cerita. Kemudian di pertengahannya teman-teman, biasanya inilah yang ditunggu-tunggu yang di tengah ini. Ada ceritanya, muncul permasalahan di dalamnya, ada ketegangan, ada sesuatu yang menarik, bahkan sesuatu yang kadang lucu itu ada di tengah-tengah cerita. Dan ini adalah sesuatu yang ingin kamu sampaikan dan kamu ingin berikan kepada siapapun yang membacanya. Yang terakhir di pola cerita adalah penutup. Biasanya berisi dari solusi-solusi dari setiap problem yang muncul atau masalah yang muncul di tengah-tengah teman-teman. Sampai diakhiri dengan cerita. Nah, akhir cerita ini bisa happy ending, bisa sad ending, bisa juga berupa sebuah misteri. Tapi kita nggak sedang bikin cerita misteri ya teman-teman. Kita yang sesuatu yang ringan saja nanti. Ustazah berikan tantangan yang ringan aja buat kalian. Bisa jadi sih berat buat Ustazah tapi ringan buat kalian. Oke lanjut Ustaz. Setelah ada pola cerita, di dalam setiap pola cerita itu munculkan talking point di masing-masing cerita atau ada sebuah pertanyaan-pertanyaan atau ada kalimat-kalimat yang bisa menghubungkannya menjadi cerita. Contoh, temanya tadi, kemudian ada pendahulunya misalnya kita ceritakan ceritanya di situ pagi-pagi Mia. Nah, Mia itu pagi-pagi biasanya ngapain aja? Bangunnya terlambat misalnya. Ceritanya Mia berada di boarding, kemudian bersama teman-temannya di minggu pertama nggak kerasan. Jadi pagi-paginya Mia itu ngapain saja diceritakan. Hanya di pendahuluan kita bisa beberapa lembar cerita ini hanya di pagi-pagi Mia saja. Bayangkan teman-teman. Kemudian ada itu rombong itu juga ada talking point-nya rombong itu. Ada sesuatu yang dipertanyakan oleh Mia, rombong itu kenapa rombong itu? Nah, ini ada cerita. Ternyata rombong bakso bejo yang ada nggak tahu kan kalian di SMP IT Alibro itu ada namanya rombong bakso bejo. Rasanya dahsyat. Itu yang Ustazah bilang pembunuh lapar. Rombong bakso bejo. Bagi yang space perutnya sama kayak Ustazah pasti tidak akan membunuh lapar. Pasti masih kurang. Ya. Kemudian di pertengahan ada kata mereka jahat. Nah, mungkin dia sedang menceritakan tentang teman-temannya atau bahkan bisa jadi ini menceritakan tentang semut yang menghabiskan apa namanya kalau di pondok itu Ustaz ya yang roti Ustazah. Iya, roti. Jadi makanan yang dia simpan.
Makanan simpanan tersembunyinya yang ada di dalam lemari, saking agar tidak ditemukan oleh teman-temannya yang lain, ternyata ditemukan oleh ya ini mereka yang dibilang mereka jahat, misalnya seperti itu. Di akhir cerita mungkin di situ, ini hanya contoh ya teman-teman, karena senyum Mbak Sumi, ternyata Mbak Sumi ini siapa? Ternyata adalah yang menunggu rombong bakso bejo misalnya, seperti itu. Kenapa kok begitu mengenal sekali senyumnya Mbak Sumi? Ya mungkin Mbak Sumi selalu memberikan senyum terbaiknya kepada si Mia ini, selalu memberikan sehingga Mia merasa tenang dan seterusnya. Ini contoh cerita sederhana teman-teman. Ya. Ini aja sudah bisa menjadi beberapa cerita. Kalau ini kita membuat cerita yang sederhana tentang keseharian kita, itu lebih mudah. Selanjutnya Ustadz, terakhir nih, nggak seru dan nggak indah sebuah karya itu tanpa diberikan label judul. Nah, maka buatlah judul dari ceritamu itu. Saya kasih tips nih untuk bikin judul cerita. Sebenarnya ada nih Ustadzah kita yang di SMP itu yang banyak sekali yang punya kemampuan menulisnya luar biasa, termasuk Ustadz Ihsan ini. Kalau udah suruh nulis, waduh, sampai iya nggak selesai, soalnya belum diawali. Pilih kata yang menarik teman-teman kalau mau buat judul. Kata yang menarik itu biasanya kata yang mudah diingat, unik dan tidak biasa. Contoh lagi nih. Contoh yang mencerminkan, dan judul itu harus mencerminkan isi dari ceritanya. Misalnya judulnya apa ya, tentang makanan, isinya ternyata menceritakan tentang hal yang lain, maka tidak sinkron, tidak ada hubungan antara judul dengan isi cerita. Misalnya tadi ya, temanya apa tadi, terus kemudian kita bikin judul yang nggak biasa, misalnya terjebak di ruang waktu misalnya. Ada sebuah judul yang Ustazah suka sekali dan ingin sekali menuliskan dalam sebuah cerita ini. Boleh nggak ya diomongkan di sini ya? Ustazah pengen sekali bikin cerita yang judulnya Cintaku Berakhir di Ruang BK. Saya bisa langsung tulis. Ternyata ada yang protes. Tidak Ustazah, saya dimulai dari ruang BK gitu. Ada yang begitu, maka kayaknya harus ganti judul cerita nih. Nah itu teman-teman. Mungkin yang sudah mencatat atau yang belum mencatat, nanti ini bisa dilihat rekodnya ya. Ini direkod ya Ustaz ya? Oke, nanti bisa dilihat rekodnya ya teman-teman. Jika ada pertanyaan atau apa, nanti boleh langsung ditanyakan di chat atau partisipannya. Oke, selanjutnya. Oke guys, sekarang ambil kertas saktimu tadi yang sudah berisi beberapa modal dari Ustazah yang sudah kalian tulis tadi loh. Nama, alamat, dan seterusnya. Ini adalah modal kalian. Ustazah ingin kalian jadikan modal sederhana, modal sesuatu yang kalian sangat pahami, karena itu tentang kalian, tentang kamu. Aku banget, mungkin kalian akan bilang gitu, ini aku banget, maka akan lebih mudah menceritakannya. Bermodal semua yang sudah kamu tulis, buatlah kesan dalam perkenalan kita hari ini. Karena Ustazah ingin mencintai kalian lebih dalam, Ustazah ingin sekali, walaupun kita belum pernah bertemu, tapi Ustazah bisa merindukan kalian. Gimana caranya? Gampang. Tolong buatlah sebuah cerita yang bisa Ustazah itu dengan melihat atau membaca ceritamu, Ustazah bisa mengenal kamu. Oke? Oke teman-teman. Mungkin ada pertanyaan sebelum Ustazah beralih ke oleh kita hari ini. Karena Ustazah ini sampai jam 10 berapa Ustaz? 10.15 teman-teman, sebentar ini tinggal 18. Oke, lanjut Ustaz. Gak ada pertanyaan ya teman-teman, DM aja kalau perlu ya. Kalau mau Instagramnya Ustazah ada di Bunda Nilre ya. Jangan lupa di follow. Oke, oleh-oleh kita hari ini buat kalian adalah buatlah sebuah cerita berdasarkan lembar sakti yang sudah kalian tulisi tadi. Jadi buatlah cerita tentang dirimu agar Ustazah bisa mengenalmu lebih jauh. Mungkin kamu mengambil tema dari
bangkit dari kegagalan, mungkin kamu bisa ambil tema dari tema-tema yang ada di awal tadi. Kalimat sakti Mbok Sumi misalnya seperti itu. Jadi walaupun Mbok Sumi itu cuman pedagang bakso, tapi ternyata itu bisa memberikan motivasi misalnya, sesuatu yang luar biasa. Jadi buatlah sebuah cerita berdasarkan lembar sakti yang sudah kamu tulis tadi, jadikan itu sebagai model kamu dalam membuat cerita. Ceritakan tentang diri kalian dan kesuksesan apa yang pernah kamu capai, atau apapun itu yang menceritakan tentang kalian. Buat jadi sebuah cerita. Berapa kalimat Ustadz? 2 lembar saja. 2 lembar. Oke, diketik ya? Oke. Untuk lebih jelasnya teman-teman, supaya kita ada terikatan hati, masih bisa komunikasi, bisa saling merindukan, kamu rindu Ustazah, jangan lupa nanti disimak Google Doc-nya ya. Nanti ada surat yang menyusul ke sana. Apa aturannya? Seperti itu. Yang jelas, buatlah kerangka cerita kalian dulu, agar cerita kalian ada relnya, sehingga tidak belok kanan dan belok kiri, dan akhirnya belok kanan, melihat pemandangan, ceritanya berubah menjadi pemandangan itu. Saya tahu kalian punya banyak sekali yang ingin disampaikan, tapi untuk kali ini kita akan membuat kisah tentang perkenalan kita pagi ini. Oke? Jika ada yang ingin mengenal Ustazah lebih jauh, tenang, DM saja. Sekali lagi DM aja, oke? Oke, terakhir teman-teman, permainan kita yang terakhir, dan Ustazah ingin ada yang bisa berinteraksi ya Ustaz ya. Yes. Oke, silakan Ustaz. Oke teman-teman, ada yang tahu permainan kita? Kan yang tadi, ya, yang tadi, yang ini Ustaz. Yang ini? Yang ini Ustaz. Nah, hari ini untuk mengakhiri sesi kita hari ini, Ustazah ingin tutup dengan sebuah permainan. Ada sebuah negara yang jika kita mengucapkannya, bibir kita itu tidak bergerak. Indonesia. Gantikan Indonesia. Bergerak, mencong, meletot, ya enggak? Ada nama negara yang kita sebutkan itu dia nggak akan berubah. Apa ya kira-kira? Negara apa ya itu ya? Inggris. Oh, masih. Oh, Inggris. Oh, masih ada desahannya. Ayo, siapa yang tahu coba silakan dijawab di chat. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya harus segera mengakhiri. Sepertinya mudah sekali. Ada yang ngecek Ustaz belum? Belum, partisipannya ada masih tetap 146. Ada yang tahu negara apa yang jika kita menyebutkannya itu bibir kita tidak berubah posisi. Mungkin hanya lidahnya bergerak di dalamnya gitu ya. Tapi Merauke, apa ya negara yang lainnya? Peru, kan? Berubah. Berubah. Nah, stop, ada tuh. Wow, ternyata ada yang sudah menemukan, Ustadz pintar sekali. Mikael, Zayan. Oke, kita coba ya. Tadi kelihatan Ustadz. Oh. Masya Allah, iya Ustazah. Memang Ustadz Ihsan baik hati. Memang Ustadz Ihsan itu suka memberi teman-teman. Jadi alhamdulillah. Suka sharing, suka memberi, jadi begitu memang. Oke, benar sekali teman-teman. Jawabannya adalah kita buka Ustadz. Ya kira-kira tadi ya. Oh ini kayaknya Ustazah. Nah, coba disebutkan. Hong Kong, kita tetap Hong Kong. Oh, tetap nganga kan mulutnya. Nah, itu adalah ada lagi kan selain Hong Kong. Kira-kira apa ya? Siapa itu Nashwa? No, negara Nashwa. Japan. Berubah. Putar video angkatan 5 dong. Gampang. Angkatan 9 nanti di akhir MPLS ada videonya mungkin. Ya, bagi siapa saja yang tidak aktif mengikutinya, mohon maaf, mungkin nama Anda akan
tiba-tiba menghilang seperti negara Palestina, tiba-tiba hilang dari peredaran angkatan 9. Hati-hati, maka ikutlah selalu kita sharing ilmu, kita berbagi. Apa tugas? Ada tugas enggak? Panglima, Uluan ini kakaknya di Panglima ya. Ini pasti adiknya Nashwan ini. Adiknya Misal. Oh. Ini jangan-jangan Mas Misal ini bukan kakak Uluan ini ya. Tugasnya adalah teman-teman, tugasnya akan di-share di Google Doc. Tugasnya adalah buatlah sebuah cerita yang mendeskripsikan atau menceritakan tentang kalian. Kalian ingin mengangkat tentang diri kalian itu apa? Tentang bangkit dari kegagalan, tentang prestasinya, atau tentang apa yang ingin kamu angkat, maka nanti akan ada di-share oleh Ustadz pada dari tim kelas 7. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Lanjut Ustadz, terakhir, oke, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang Ustadz sampaikan hari ini bermanfaat dan semoga masih dipertemukan lagi Ustadzah Nuna dengan anak-anak angkatan 9 kelas 7. Semoga kita semua tetap bisa menjaga kesehatan, stay at home. Ingat, tetap di rumah saja, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Kalau mau bertemu dengan teman-temannya ditahan dulu. Kalau kita mampu menahan dan semuanya menahan, insya Allah si corona ini lelah sendiri nanti teman-teman. Ketika dia sudah lelah, maka dia akan angkat koper dari bumi ini sehingga kita semua bisa kembali normal lagi. Amin. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak sih? Enggak, alhamdulillah. Nulis di mana? Azmi, nanti akan ada pemberitahuan, akan ada kiriman dari Ustadz-Ustadzah buat kalian. Jadi selalu pantau di grup sekolah, ada grup kelas ya? Ada grup kelas ya Ustadz? Ada di grup nanti, tenang-tenang. Do you ready? Aku adiknya siapa, Us? Javier adiknya siapa ya? Si Javier itu adiknya kakaknya. Javier adiknya siapa ya? Iya, kakaknya di sini ya Javier ya? Oh, adiknya Ivana. Oke Javier, terima kasih. Salam buat kakak Ivana. Ustadzah mulai masuk normalnya kapan? Kehidupan kita sebenarnya sudah menuju ke normal, teman-teman. Jadi agar kita bisa benar-benar normal kembali segalanya, maka ayo kita sama-sama menahan diri, tetap berada di rumah. Yang lagi mungkin goes together. Nah, sekarang untuk sementara jaga jarak, tetap jaga jarak karena virusnya ini sedang bergerilya. Tahu nggak gerilya? Gerilya itu dia melancarkan serangan yang kita tidak duga. Muhammad Nabil Misal, iya Luan. Kamu adanya Muhammad Nabil Misal. Nah, kalau bagian kelasnya gini, pembagian kelas informasi teman-teman untuk pembagian kelas tenang. Jika kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik, akan ada pembagian kelasnya. Semoga namanya tetap ada di situ ya. Maka ikuti aturan dan rule yang sudah Ustadz-Ustadzah berikan selama pembelajaran online, maka insya Allah kelasnya sudah terbentuk, tinggal dikabarkan saja. Biar nggak deg-degan, nggak merasa penasaran. Aku sepupunya siapa ya? Fik, kamu sepupunya siapa, Fik? Wah, ini perkenalan beneran ini Ustaz. Sepupunya Mas Alfat. Oke, Fikri, sepupunya Mas Alfat, Ustaz, catat. Aku adiknya siapa, Us? Galuh, adiknya siapa, Galuh? Aku siapa, Us? Kamu Galuh. Pasti adiknya Galih ya? Galih dan Ratna. Arif. Terus tanya terus, tahu Mas Lilo, Us? Iya, Cecil, kamu apanya Mas Lilo? Jadi muncul semuanya, Ustadz adiknya siapa, sepupunya siapa, ponakannya siapa. Teman-teman, Ustadzah ini sekali mengenal kalian lebih jauh, lebih dalam, saling mengenal, biar kita jadi enak berbincangnya. Maka kita akhiri dulu sesi kita hari ini. Semoga kita dipertemukan lagi dalam kondisi di atas new normal, berarti sudah normal banget gitu ya.
Oke, dari Ustazah sekian, mohon maaf, semoga bermanfaat. Ustazah kembalikan lagi kepada Ustadz Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustazah Nuna yang sudah memberikan kajian kepada kita sekalian, teman-teman. Ada suatu ungkapan bijak, kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan bisa mengenal Tuhanmu. Masya Allah. Itu betul-betul kata-kata atau ungkapan yang sangat bermakna sekali, teman-teman. Artinya apa? Artinya kita harus bisa mengenali diri kita sendiri, sehingga potensi-potensi yang ada dalam diri kita sekalian bisa kita gali, kita ungkapkan, ya, kita transfer menjadi hal-hal yang positif. Nah, kebanyakan manusia zaman sekarang ini lebih banyak mengenal orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, mereka sering menghujat, mengolok-olok, mengejek, karena mereka sendiri nggak sadar bahwa dalam dirinya pun ada banyak kekurangan. Nah, oleh sebab itu, apa yang telah disampaikan Ustazah Nuna tadi betul-betul sangat menginspirasi, terutama untuk Ustaz Ihsan pribadi, dan Ustaz harapkan bisa menginspirasi kalian semuanya, ya, lebih jauh mengenali diri kalian masing-masing. Nah, oleh sebab itu, untuk tugas dari Ustazah Nuna tadi mohon diperhatikan, nantinya atau mungkin besok akan disampaikan kriterianya oleh Ustadz atau Ustazah yang berwenang, ya. Jadi sekali lagi Ustaz Ihsan ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustazah Nuna. Untuk agenda selanjutnya, Ustaz Anto, ya, teman-teman boleh leave Zoom dulu, kembali ke kelompok halakohnya masing-masing. Tapi sebelumnya, Ustadz sebagai moderator dan MC di sini, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ustadz atas nama pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seratus berapa? 40.